Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan video kali ini. Kawan-kawan telah mengklik video kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang jelas pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan menyampaikan mengenai kondisi masalah yang terjadi pada saat ini, dimana di musim kemarau ini biasanya hal yang perlu dihadapi oleh para petani adalah kondisi lahannya pada kering. Lahan kering ini sebagai akibat dari cuaca yang panas ya, tapi solusi yang kawan-kawan berikan pada tanaman kawan-kawan adalah kawan-kawan harus menyiramnya setiap hari ya jika kondisi lahannya kering ya, semacam itu, yang nantinya dengan kondisi penyiraman yang secara konsisten dan diberikan kepada tanaman, pastinya tanaman nanti akan memudahkan dalam menyerap unsur hara. Ketika mereka mudah mencari bahan baku untuk membuat makanannya, otomatis mereka nanti bisa membuat makanan dengan maksimal di musim kemarau semacam ini. Dan ketika kondisinya maksimal, otomatis nanti daya imun dari tanaman, metabolisme tanaman itu bisa terjaga dengan bagus, dengan baik ya. Apalagi bahan baku dari tanaman berupa unsur hara yang terdapat pada tanah itu tersedia secara maksimal, maka nantinya ya otomatis hasilnya juga akan maksimal pula. Yang jelas pada prinsipnya kalau kita bisa menyediakan tempat atau lingkungan sebaik mungkin bagi tanaman yang kita budidayakan, maka nantinya kemungkinan besar itu tanaman juga akan menghasilkan hasil yang maksimal juga kan kawan, semacam itu. Kalau tidak bisa menyediakan, maka ya hasilnya akan tidak maksimal juga, semacam itu kan kawan. Nah, dengan kondisi semacam itu, ketika kondisi air tidak terpenuhi, unsur hara tidak terpenuhi, otomatis nanti tanaman serba kekurangan. Nah, ini patut dicatat jangan kan, tanaman jika kekurangan unsur hara, kekurangan bahan baku dalam proses nantinya fotosintesis ya, apalagi kekurangan cairan kan kawan, itu nanti efeknya tanaman akan bertahan ya, secara fisiologinya mereka akan bertahan, akan tetapi ketika mereka bertahan ini mereka tidak bisa kuat ya seperti normalnya tanaman, semacam itu. Sehingga nantinya efeknya ketika tanaman tidak kuat saat mereka mempertahankan hidupnya, yaitu kayak gini kan kawan. Nah, yang pertama yaitu adalah mudah terkena penyakit, apalagi virus semacam ini ya. Ini sangat rentan sekali ya ketika musim kemarau semacam ini ya. Tanaman kawan-kawan itu kekurangan cairan itu biasanya terserang penyakit itu cukup mudah sekali ya kan kawan, semacam itu. Tapi biasanya di musim penghujan pun kelebihan ya, akibat dari kelembapan penyebaran penyakit itu juga sangat banyak juga ya kan. Tapi yang jelas pada intinya ya ideal lah, kondisi ideal yang dimana kondisi tersebut ya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, itu nanti juga bagus. Nah, ini kondisinya penyakit kayak gini ya kan kawan, ketika musim kemarau semacam ini kondisi kayak gini. Dan di sisi lain juga tanaman cabainya itu kalau kekurangan biasanya buahnya itu bobotnya kurang, dalam artian buah cabai ya, ketika kondisi kemarau semacam ini airnya yang disiram kurang, maka otomatis berat dari buahnya itu juga kurang. Sehingga kadang-kadang di musim kemarau pun ada momen-momen tertentu
tanaman cabai itu bobotnya tidak berat ya kan kawan, bahkan menjadikan harga cabainya mahal. Nah itu sebagai akibat yaitu kekurangan cairan, sehingga mereka tidak bisa menjaga sel-sel yang berada di buahnya tersebut. Nah otomatis bobotnya tidak bisa berat. Nah efek dari kekurangan air semacam itu ya, selain mudah terkena penyakit, juga kekurangan air itu dapat menjadikan bobot tidak maksimal semacam itu. Lalu yang ketiga yaitu jika kekurangan air ya kan kawan, tanaman itu mudah merontokkan daunnya ya kan, mudah rontok daunnya. Nah rontok itu sebagai respon tanaman terhadap kondisi yang cukup panas ya. Karena mereka kekurangan air, pastinya mereka tidak menginginkan proses namanya transpirasi itu berjalan secara terus menerus ya, karena tanaman pasti membutuhkan cairan ya untuk bertahan hidup. Nah itu menjadikan yaitu kan kawan, menjadikan tanaman itu merontokkan bagian tubuhnya ya, kadang daun bahkan buahnya mudah rontok kan kawan, semacam itu. Sehingga ya momen tertentu ya harganya mahal, ya wajar lah cabai itu di musim kemarau harganya mahal. Nah semacam itu. Yang jelas di sini saya mengingatkan bahwasannya di musim kemarau semacam ini yang notabene itu terkenal dengan kekeringan ya, itu kan optimalkan ya, terutama khususnya air ya kan kawan, optimalkan dan plus tambah dengan menggunakan pupuk-pupuk organik cair ya, itu efektif juga kan kawan di musim kemarau. POC itu sangat efektif di musim kemarau, sehingga ketika POC diberikan, air diberikan ya, nanti kemungkinan daya imunnya cukup menjadi lebih membaik lah dari yang tidak diberikan. Karena kami pernah merasakan ya, yang diberikan POC dengan yang tidak diberikan POC di saat musim kemarau, itu tanaman itu yang diberikan POC itu jauh lebih hijau ya, lebih kuat dibandingkan yang tidak diberikan ya, semacam itu. Karena POC sendiri mengandung banyak unsur hara. Nah unsur hara POC sendiri itu lengkap kondisinya, dan kondisi lengkap dan bentuknya cair diberikan saat musim kemarau, otomatis penyerapan cairan di musim kemarau itu jauh lebih maksimal dibandingkan di musim penghujan. Nah penyerapan yang maksimal ini menjadikan ketersediaan unsur hara yang ada di tanaman tersebut ya, maksudnya kebutuhan dari tanaman untuk melakukan fotosintesis itu bisa maksimal. Nah konsepnya semacam itu, sehingga ketika bisa maksimal tanamannya otomatis nanti bisa membentuk daya imun yang maksimal, makanan yang maksimal ya, terus menjaga tekanan juga maksimal ya, kondisinya cair ya, banyak diserap di saat musim kemarau, nanti otomatis tanamannya akan hijau-hijau kembali. Dan yang jelas tanaman cabai ya di saat musim kemarau itu yaitu bobot dari buah cabainya biasanya menurun karena akibat kekurangan air. Dan untuk kawan-kawan yang tanaman cabainya sudah menginjak masa peremajaan kembali, nah segera dicabut saja, nggak usah ditunggu-tunggu. Karena nanti di musim kemarau kalau kawan-kawan biarkan begitu saja, tanaman tidak kuat, penyakit menyerang, malah nanti menjadi sarang penyakit. Nah alangkah baiknya kalau tanaman sekiranya sudah menginginkan diremajakan, ya segera diremajakan kembali, dicabut saja dan dibersihkan semacam itu. Dan di musim kemarau saya cerita sedikit pengalaman juga, bahwa saja tanaman cabai itu selain ya penyakit ya, karena tanamannya tidak kuat, selain penyakit tanaman yang tidak kuat, musim kemarau itu paling banyak yang diserang itu malah di buahnya itu diserang oleh lalat buah
yang dimana lalat buah itu sifatnya nanti menempelkan telurnya, memasukkan ke dalam sebuah buah cabai, dan ketika di dalam buah cabai nanti mereka menetas dan larvanya nanti akan memakan daging buah dari si cabai tersebut, sehingga buah cabai mudah busuk, dan ketika busuk otomatis tidak laku dijual, harga cabai pasti turun. Ketika kondisinya sudah busuk, kualitasnya tidak bagus kan kawan, semacam itu yang yang menjadikan harga cabai tidak untung lagi. Nah, semacam itu. Dan itu bisa kan kawan melakukan jebakan ya, membuat jebakan perangkap bagi lalat buah tersebut, sehingga nantinya sebelum lalat buah menyerang ke buah cabainya, otomatis nanti lalatnya terperangkap terlebih dahulu, sehingga serangan ke buah cabainya jauh lebih sedikit, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya ya, semoga memberi manfaat, hikmah, dan hal positif bagi kawan-kawan. Dan secara tutur kata maupun tingkah laku ataupun saya berucap jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.